Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 319 berkultivasi dengan hati yang tenang. Yang disebut untuk urusan dunia, kalau ada orang senang, pasti ada orang sedih. Berita tentang Chu Feng yang menghancurkan sekolah Lingyun menyebabkan semua sekolah lain sangat gembira, tetapi sebagai penguasa sebenarnya dari Provinsi Azure, Istana Pangeran Qilin yang juga menyinggung Chu Feng, tenggelam dalam teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan? Yan Yangtian sudah melarikan diri, lihatlah kita. Di aula terluas di dalam Istana Pangeran Qilin, Lin Moli duduk di kursi utama dan semua ahli yang memiliki ketenaran dan kekuatan di dalam Istana Pangeran semuanya ada di sana. Namun, mereka yang sekarang tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat mereka berada di puncak. Setiap orang menunjukkan wajah-wajah ketakutan dan mereka sangat gelisah. Mereka semua ketakutan dengan masalah sekolah Lingyun. Mereka ketakutan dengan tindakan Chu Feng. Mereka sangat takut bahwa setelah sekolah Lingyun, rumah Pangeran Qilin mereka akan datang berikutnya, bahwa mereka termasuk dalam gelombang orang-orang yang akan dibantai berikutnya. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan lupa, kita adalah Istana Pangeran Qilin, dan kita memiliki dinasti Jiang di belakang kita. Tidak peduli seberapa besar keberanian Chu Feng, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap Istana Pangeran Qilinku kecuali dia tidak ingin melanjutkan di benua 9 provinsi. Lin Moli tiba-tiba berdiri dan telapak tangannya yang kuat tiba-tiba jatuh. Dia menghancurkan kursi di bawahnya sambil meraung marah, menyebabkan seluruh aula bergetar. Masih harus dikatakan bahwa setelah mendengar omongannya, semua orang di aula menjadi tenang dan ekspresi panik mereka juga sedikit tenang. Setelah itu, Lin Moli berbicara lebih banyak kepada orang banyak. Seperti sudah melaporkan masalah Chu Feng pada dinasti Jiang, bahwa mereka akan bersiap membantu Istana Pangeran Qilin menangkap Chu Feng, bahwa Chu Feng tak mampu lagi melindungi dirinya, bahwa mustahil baginya untuk bangkit dari pegunungan timur, bahwa cepat atau lambat ia akan terbunuh, dan sebagainya. Kata-kata itu berhasil menenangkan hati para petarung Istana Pangeran Qilin yang terguncang, namun para petarung itu tidak melihat wajah penuh ketakutan dan kegelisahan luar biasa yang ditunjukkan Lin Moli saat dia berbalik. Saat prestasi Chu Feng tersebar dengan riuh dan dunia luar jungkir balik, di bawah pegunungan Azure Dragon, ada bagian tanah yang tak ternoda. Li Zhangqing dan elit naga biru, Chu Yue dan keluarga Chu, serta Su Rou, Su Mei, dan 2 orang lainnya, hidup cukup baik di dalam makam 1000 tulang. Setelah Chu Feng memberitahu semua orang tentang masalah dirinya yang membawa Qi Feng yang pergi dan menghancurkan sekolah Lingyun dengan bantuan seorang ahli misterius, semua orang di tempat itu sangat senang. Chu Feng, bocah, kau sungguh luar biasa. Kau benar-benar telah membawa pulang begitu banyak harta, tetapi barang-barang ini terlalu berharga dan aku akan merasa sangat bersalah jika aku mengambilnya. Li Zhangqing menatap harta karun langka di depan matanya dan dia tersenyum lebar karena kegembiraan. Kerutan lamanya terlipat menjadi satu dan dia tampak seperti roti kukus berisi daging. Itu karena ada banyak hal baik yang terhampar di hadapannya. Sejumlah besar obat origin, senjata khusus, dan juga peralatan pelindung. Semuanya diambil dari perbendaharaan sumber daya sekolah Lingyun, dan saat ini, ia memberikan semuanya kepada Li Zhangqing secara gratis. Kepala sekolah. Karena aku, Chu Feng, telah menyebabkan sekolah Azure Dragon hancur dan fondasi selama 1000 tahun hancur dalam sekejap, aku benar-benar merasa sangat malu di hatiku, jadi jika kau menerima ini, aku akan merasa sedikit lebih baik. Kata Chu Feng dengan wajah penuh penyesalan. Ah, dasar bocah bodoh. Yang mereka hancurkan hanyalah rangka kosong. Fondasi sekolah naga biruku telah dipindahkan ke tempat ini. Ini adalah akar untuk membangun kembali sekolah naga biruku. Li Zhangqing mengalihkan pandangannya ke tempat terdekat. Ada rak sederhana di sana, tetapi segala macam keterampilan bela diri dan teknik misterius tertata rapi di rak itu. Ada juga daftar sumber daya sekolah naga biru. Hal-hal ini benar-benar yang dibutuhkan sekolah untuk membangun dirinya sendiri. Tapi, Chu Feng masih merasa agak buruk. Tidak ada, tetapi. Ini hanyalah materi duniawi dan itu hanyalah fondasi bagi kebangkitan sekolah naga biruku. Yang ada di sana adalah kebutuhan sejati bagi kebangkitan sekolah naga biruku. Li Zhangqing kemudian melihat ke arah kolam esensi. Sejak memasuki tempat ini, semua murid generasi muda dari sekolah naga biru serta para tetua mulai berkultivasi saat mereka berada di kolam, memperoleh manfaat besar. Setelah itu, Li Zhangqing menepuk bahu Chu Feng dan berkata, dan kaulah harapan yang akan memimpin mereka dan memperkuat sekolah naga Asureku. Kepala sekolah, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku, Chu Feng, akan membangun sekolah Azure Dragon yang lebih megah di pegunungan Azure Dragon. Pada saat itu, sekolah Azure Dragonku tidak hanya akan menjadi penguasa provinsi Azure, tetapi juga akan memiliki bagian di benua 9 provinsi. Setelah mendengar kata-kata Li Zhangqing, simpul di hati Chu Feng terlepas dan dia dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk menjaminnya. Alasan mengapa Chu Feng tidak langsung pergi tetapi kembali ke tempat ini lagi setelah menghancurkan sekolah Lingyun adalah
Pertama, untuk memberitahu siapapun yang mengkhawatirkannya bahwa dia, Chu Feng, baik-baik saja dan juga bahwa sekolah Lingyun menerima pukulan berat yang langka dan membayar harga yang seharusnya dibayar. Kedua, setelah mengalami pengejaran oleh Yan Yangtian dan Lin Moli, Chu Feng sangat menyadari betapa lemahnya dia di hadapan alam surga. Jadi, Chu Feng ingin mempelajari jurus naga melintasi 9 surga yang diwariskan oleh pendiri naga biru kepadanya. Jurus bela diri itu sangat mendalam, dan jika Chu Feng benar-benar menguasainya, bahkan jika ia tidak dapat mencapai kecepatan sekuat sayap iblis Egi saat itu, di hadapan para ahli alam surga, ia setidaknya memiliki beberapa peluang untuk melarikan diri. Bagaimanapun, tempat yang dituju Chu Feng adalah tanah yang sama sekali tidak dikenal. Chu Feng tidak bisa berharap orang baik hati akan menolongnya jika ia menghadapi bahaya. Jadi, Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia harus memastikan bahwa ia memiliki metode penyelamatan nyawa tertentu sebelum berangkat. Dengan menggunakan waktu seharian penuh, Chu Feng memurnikan semua obat-obatan mendalam yang ia peroleh dari sekolah Lingyun. Hal itu menyebabkan perubahan terjadi pada dantian Chu Feng yang terdiam cukup lama, tetapi pada akhirnya, Chu Feng masih belum mampu menembus ranah mendalam. Namun Chu Feng tidak patah semangat. Itu tidak jauh dari apa yang telah diprediksinya, dan meskipun ia tidak dapat menerobos, Chu Feng masih dapat merasakan bahwa itu tidak jauh dari itu. Jika ia memperoleh beberapa obat mendalam berkualitas tinggi lagi, ia seharusnya dapat membuat terobosan. Pada saat itu, Chu Feng berada di tempat yang lebih dalam dari kolam esensi. Tempat itu lebih tenang dan merupakan tempat terbaik baginya untuk berkultivasi. Dia menutup matanya dan dari situ, menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kekuatan asal dalam tubuhnya. Asteris hem. Lapisan gas berwarna biru yang terlihat oleh mata telanjang saat ini menyelimuti Chu Feng. Gas-gas itu keluar dari tubuh Chu Feng, lalu terjalin dan menyatu. Semakin banyak yang terkumpul, dan secara bertahap, terbentuklah kabut berwarna biru. Kabut itu membumbung di bawah kaki Chu Feng dan perlahan mengangkatnya dari tanah. Ia melayang di udara, dan terus melayang lebih tinggi. Namun, yang paling misterius adalah ketika kabut berwarna biru itu membawa Chu Feng dan melayang, kabut itu berubah menjadi bentuk seperti ular dan naga. Bahkan, aura kehidupan pun bisa dirasakan darinya. Asteris hus namun tiba-tiba, kabut itu menghilang seperti asap dan awan, dan Chu Feng pun terjatuh dari udara. Sialan. Perjalanan naga melintasi 9 surga ini agak sulit. Wajah Chu Feng sangat jelek, karena kesulitan mengendalikan perjalanan naga melintasi 9 surga melampaui imajinasinya. Bahkan jika itu dia tidak dapat dengan cepat memahaminya. Saat ini, dia bahkan belum mencapai tahap pertama yang paling sederhana. Asteris tepuk-tepuk namun tepat pada saat itu, tepuk tangan meriah dan riuh terdengar di belakang Chu Feng.